Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan topik-topik atau tipe-tipe ya, tipe-tipe teori dalam penelitian pendidikan gitu ya, yang saya ambil dari bukunya Cohen ya, Cohen, Lawrence, Minion, and Morrison 2018, tipe-tipe teori dalam penelitian yaitu normatif teori ya. Nah, setelah kita bahas terkait dengan empirical theory, grand theory, middle range theory, sekarang kita akan bahas terkait dengan normatif teori ya. Nah, kita mulai dari definisi ya. Definisi dari teori normatif itu apa ya, menurut Cohen gitu ya. Nah, teori normatif itu adalah teori yang menjelaskan bagaimana individu, kelompok, atau institusi itu seharusnya berperilaku ya, atau beroperasi di dalam sebuah sistem nilai sosial tertentu ya atau norma gitu ya. Kemudian teori ini bersifat preskriptif ya. Artinya dia memberikan panduan tentang apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku pada sebuah masyarakat gitu ya. Misalnya dalam konteks pendidikan, teori normatif ini dapat menetapkan standar atau pedoman ideal bagi perilaku atau praktik pendidikan yang sesuai gitu ya dengan nilai-nilai sosial atau nilai-nilai budaya tertentu gitu ya. Nah, contoh dari teori normatif seperti ini. Dia bersifat preskriptif ya. Dia bersifat menyarankan, bukan lagi menyarankan, tapi mengharuskan gitu ya. Semua siswa harus diajarkan kritik ideologi atau sekolah harus mempromosikan demokrasi gitu ya. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana teori normatif itu menetapkan standar atau pedoman yang ideal bagi perilaku atau praktik dalam konteks pendidikan. Nah, dengan menetapkan bahwa semua siswa itu harus diajarkan kritik ideologi gitu ya, itu artinya teori normatif menekankan pentingnya pemahaman kritis terhadap ideologi yang ada gitu ya, atau yang sedang dipelajari oleh siswa gitu ya. Demikian pula dengan menekankan bahwa sekolah itu harus mempromosikan nilai-nilai demokrasi gitu ya, maka teori normatif menyoroti peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai demokratis terhadap siswa gitu ya, atau peserta didik. Nah, salah satu contoh dari teori normatif itu adalah teori kritis ya. Teori kritis berusaha mengungkapkan kepentingan yang bekerja dalam situasi tertentu dan menilai legitimasi dari kepentingan tersebut gitu ya. Nah, teori kritis ini tidak hanya menganalisis struktur sosial yang ada, tapi juga dia berupaya mengubahnya ya. Mengubah struktur sosial tersebut untuk mencapai masyarakat yang lebih adil. Jadi dia ada nilai yang ingin dia perjuangkan gitu ya. Ada nilai yang ingin dia promosikan gitu ya. Nah, mengubah struktur sosial yang ada, jadi bukan hanya menganalisis tapi juga mengubah supaya dia lebih adil ya, lebih bebas dari penindasan. Nah, dalam konteks pendidikan, teori kritis ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang emansipatoris ya. Artinya, peserta didik ini didorong untuk berpikir kritis dan menantang status quo. Hal ini sejalan dengan tujuan teori kritis, yaitu untuk membebaskan individu dari struktur sosial yang menindas ya, dan memungkinkan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka gitu ya. Nah, dia bertujuan untuk transformasi ya dan emansipasi ya, mempromosikan demokrasi dan kebebasan individu gitu ya. Nah, fokus dari teori kritis ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan kekuasaan yang tidak setara dalam masyarakat. Kemudian dia mempertanyakan legitimasi dari represi, suara, ideologi, kekuasaan, partisipasi, representasi, inklusi, dan kepentingan ya. Dengan fokus ini, maka teori kritis berupaya untuk membongkar struktur dan praktik yang mempertahankan ketidakadilan ya. Serta dia mendorong perubahan menuju kesetaraan ya, kebebasan gitu ya. Nah, contohnya dalam konteks pendidikan, teori kritis dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menantang praktik pendidikan yang menindas atau yang tidak adil, serta mempromosikan pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan demokratis. Misal, pada teori kritis dapat digunakan untuk menilai bagaimana suatu kurikulum ya, atau suatu metode pengajaran itu mungkin memperkuat ketidaksetaraan sosial ya, atau membatasi partisipasi siswa dari latar belakang tertentu yang mengakibatkan adanya kaum minoritas yang tertindas gitu ya.
Nah, implikasi dalam penelitian pendidikan, teori normatif itu seperti teori kritis harus jelas dalam metodologinya ya. Kemudian dia menetapkan kriteria untuk validasi ya, baik yang empiris maupun yang non-empiris. Kemudian dia menunjukkan konsep yang koheren secara internal dan logis gitu ya. Nah, peneliti pendidikan yang menggunakan pendekatan normatif ini itu perlu memastikan ya bahwa metodologi mereka ini transparan, bahwa teori yang digunakan ini memiliki dasar yang kuat dan konsisten gitu ya. Nah, ini termasuk menetapkan kriteria yang jelas untuk validasi hasil temuannya nanti seperti apa gitu ya. Baik melalui data empiris maupun melalui argumen teoritis ya yang solid gitu ya. Nah, selain itu, konsep-konsep yang digunakan itu harus koheren secara internal dan logis sehingga temuan penelitian itu dapat dipercaya dan dapat diandalkan gitu ya. Nah, misalnya, kalau dalam penelitian yang menggunakan teori kritis, nah peneliti harus secara jelas ya menjelaskan bagaimana konsep-konsep seperti kekuasaan, ideologi, emansipasi itu diterapkan dalam konteks studi mereka gitu ya. Serta bagaimana mereka memastikan bahwa temuan mereka valid dan dapat diandalkan gitu ya. Nah, itu adalah implikasinya. Kemudian kriteria penilaian dari teori normatif ini kemampuan mencapai norma ya dan nilai yang eksplisit dalam teori. Misal, untuk teori kritis berarti potensinya untuk pemberdayaan praktis, kebebasan, kesetaraan, keadilan sosial, demokrasi, emansipasi gitu ya. Nah, keberhasilan teori normatif itu diukur dari seberapa efektif teori tersebut dalam mencapai nilai-nilai atau tujuan nilai-nilai yang diusungnya. Seperti contohnya yang tadi udah dibahas ya, keadilan dan kebebasan gitu ya. Nah, dalam teori kritis ini berarti menilai sejauh mana teori tersebut dapat memberdayakan individu atau kelompok ya untuk mencapai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Kita kasih contoh ya, misal kalau dalam konteks pendidikan, teori kritis ini dapat dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang demokratis dan emansipatoris ya, di mana di lingkungan belajar yang seperti ini siswa itu memiliki kesempatan yang sama ya untuk berhasil dan di mana suara mereka itu didengar dan dihargai ya setiap peserta didik atau setiap siswa itu didengar dan dihargai gitu ya. Nah, tapi menurut Cohen gitu ya, ada juga isu kontroversial ya dalam teori normatif ya. Yaitu adalah pertanyaan-pertanyaan seperti apakah penelitian pendidikan ini harus memiliki agenda politik atau ideologis yang terlalu eksplisit gitu ya. Apakah peneliti pendidikan ini harus terlibat dalam aktivisme politik atau pembuatan kebijakan? Atau apakah mereka harus apa hanya menyediakan pengetahuan faktual aja gitu ya, nggak usah ikutan agenda politik tertentu, nggak usah terlibat dalam aktivisme tertentu ya, cukup aja mereka menyediakan pengetahuan faktual yang digunakan oleh pihak lain atau pihak lain gitu ya untuk agenda normatif dan pembuatan kebijakan gitu. Jadi itu ya kontroversinya adalah atau bukan kontroversi ya. eh, Perdebatannya adalah apakah penelitian pendidikan ini harus memiliki agenda tertentu atau cukup menghadirkan fakta aja ya supaya orang lain gitu yang memiliki agenda-agenda normatif dan pada akhirnya berujung pada pembuatan kebijakan gitu ya. Perdebatan ini menyentuh peran peneliti pendidikan ya. Apakah mereka itu harus netral dan objektif ataukah mereka harus memiliki tanggung jawab untuk mendorong perubahan sosial melalui penelitian. Nah, demikian ya penjelasan terkait dengan teori normatif. Semoga dapat dipahami bagi teman-teman yang ingin mempelajari terkait dengan metode penelitian kuantitatif ya, khususnya dalam pendidikan. Buku ini dapat dibaca ya, buku metode penelitian kuantitatif dalam pendidikan ya, eh, bisa untuk mahasiswa, bisa untuk dosen, bisa untuk guru gitu ya. Yang berminat boleh WhatsApp di 0812 9190 854 atau bisa di email di sigufi@artanusantara@gmail.com atau boleh juga diakses di website sigufipublishing.com. Demikian video ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.